Sekarang orang ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Diajarkan nggak di sekolahan? Untuk membedakan manusia bermutu dan tidak, diajarkan nggak? Orang sekarang ini, rakyat Indonesia, ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Nah kalau tidak, tolong simulasi. Bangsa yang tidak mengerti bedanya batu dengan mutiara, itu bisa terjadi apa pada mereka? Sebab nanti ada mutiara yang dibuang. Karena toh orang tidak mengerti mutiara. Ada batu yang dimutiara-mutiarakan dengan pencitraan melalui Kompas, Tempo, dan lain sebagainya. Terus Anda semua percaya itu mutiara. Cuman dikasih warna kuning supaya seperti emas dan Anda percaya dia emas. Terus Anda harus pakai demokrasi, dan demokrasi itu biar seon emas sama seon batu sama. Satu suara. Demokrasi itu lahir dari bangsa yang tidak mengenal kemutiaraan manusia. Saya enggak provokasi ya. Di Quran itu yang disebut Allah apa? Ini Mas, sudah nikah? Belum? Mbak sudah nikah? Belum? Kok kabeh perawan ya apa? Ya ono Habib Anis iki. Udah nikah? Udah. Lebih penting mana, negara apa nikah? Nikah, jelas ya. Umumkan tuh kepada setiap orang, bahwa negara kalah penting. Sekarang pilih mana, negaramu bubar atau pernikahanmu bubar? Dah jelas. Jadi kamu memberi bobot sesuatu itu mesti ngerti mana emas, mana mutiara, mana batu. Kalau kamu tidak mengerti itu, kamu akan celaka. Lebih parah lagi seterusnya. Nah sekarang ini yang terjadi adalah, untuk apa saya ambil emas mahal, susah nyarinya. Mbok sudah saya ambil batu saja, tapi tak cat seperti emas. Itu yang terjadi. Musik ya gitu, DPR ya gitu, pemerintah ya begitu, kan yang dicarikan batu-batu. Jadi kalau kamu sekarang oleh Allah diberi karomah sehingga Anda adalah mutiaranya bangsa Indonesia, Anda harus siap untuk sengsara, siap untuk tidak dianggap. Karena yang berkuasa dan yang punya duit tidak akan mau membeli Anda karena terlalu mahal harga Anda. Mending ambil batu dianda-andakan, ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Sementara nggak ada orang marah, bang. Orang juga nggak ngerti kok bedanya emas sama. Jadi teman-teman sekalian, di Ma'iyah ini nomor satu adalah tolong belajar kualitas manusia. Tolong mempelajari mana manusia batu, mana manusia mutiara, mana emas. Zaman kalau di Quran hanya disebut ada raja. Dan raja itu yang menentukan sebenarnya Allah, yaitu kalau orang rakyatnya sudah mengetahui, oh itu memang orang mutiara itu. Sulaiman itu memang mutiara. Yusuf itu memang mutiara. Daud itu memang mutiara. Semua orang mengakui dengan jujur. Maka dia rajanya memang. Tidak perlu pemilihan. Pemilihan itu terjadi karena Anda tidak ngerti bedanya mutiara sama. Saya bukan anti pemilu, tapi kalau diterusin memang anti pemilu. Tapi saya tidak mengatakan begitu, bahwa outputnya seperti itu bukan salah saya. Nah sekarang Anda mau pilih mana? Di Quran tidak ada disebut kecuali kerajaan dan raja. Dan Anda ditipu selama 500 tahun ini. Anda pikir yang di sana itu kerajaan, itu bukan kerajaan, itu bukan raja. Raja nggak begitu. Raja punya kualitas, raja punya wibawa. Kalau pakai terminologinya Ronggo Warsito ya, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Sinanding Wahyu, enggak apa-apa, Sinisian, Sinanding, bodoh, sama. Jadi Anda harus bisa melihat. Nah sekarang mutiara-mutiara justru dihancurkan. Apakah dia inovator teknologi? Harus dihancurkan. Apakah dia wartawan kreatif? Dikeluarkan. Karena Anda mutiara. Anda mau jujur, mau jernih, mau berbinar-binar seperti mutiara, Anda dikeluarkan. Yang dibutuhkan batu-batu yang dipoles.
Karena sekarang yang nomor satu pencitraan. Yang penting itu bukan kamu itu ayam atau bukan. Yang penting rasamu ayam. Bener nggak? Kata Sabrang, jeruk itu hanya dipakai untuk cuci piring. Nah yang diminum orang itu yang rasa jeruk. Gendeng bang saiki. Apalagi orang Jawa, ini sedang periode di mana orang Jawa memperhinakan dirinya. Kalau ada sinetron yang paling rendah derajatnya pasti orang Jawa. Kalau pembantu rumah tangga harus orang Jawa. Kalau pelawak yang dibodoh-bodohkan pasti orang Jawa. Bahwa bahasa yang paling jelek adalah yang medok. Sehingga orang Jawa pun kalau di televisi menjawa-jawakan dirinya, bagaimana kamu kok baru datang sudah malam begini? Ya gak ono wong Jawa ngomong ngono rek. Dimedok-medokkan. Jadi dia bikin jeruk tanaman, bikin jambu, bikin opo, ternak lele. Engkok nek wis ada jeruk yang bagus disebut jeruk Bangkok. Pokoknya Jawa itu ngelek dewe. Begitu apik nek gak Bangkok, Bombay, apa meneh? Jumbo, Mandarin kan gitu. Pokoknya yang istimewa, yang mutiara disebut luar negeri. Nah Anda bulan depan harus mulai tahu bahwa Anda ini direkayasa untuk ditutupi, dimusnahkan, dipendem, dihancurkan, disembunyikan dalam waktu yang sangat lama, 500 sampai 700 tahun tergantung cara kita melihat bagaimana. Tetapi ini sudah sampai hampir ujungnya. Dan kita akan menemukan zaman yang baru sesudah itu. Insya Allah tidak lama lagi. Yang sehat badanmu, yang sehat, doakan saya juga sehat. Ini sudah berakhir, akan berakhir. Tapi kita masih akan lucu ndak karu-karuan beberapa tahun ke depan ini. Terus lucu sampai jangan guyu gitu. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Pokoknya mutiara dan batu ya tolong diingat. Itu aja kira-kira saya kira saya harus segera ke airport. Saya mohon tidak bersalaman malam hari ini karena engkau sudah rohani ya. Kalau engkau masih membutuhkan tangan, jasad, dan materialku, engkau rendah. Tapi karena engkau dan aku sudah mengalami pertemuan rohania yang agung, maka tidak perlu bersalaman secara langsung. Itu caranya mergo kati kepingin cepet-cepet. Loh ya kan gitu, orang hidup kan mesra ya kalau begitu kan. Ya kan berarti aku sudah menyalamimu ini sekarang. Gitu ya. Tak doain semua Anda di sini akan oleh Allah dibuka seperti Rasulullah dibuka oleh Jibril dada dan kepalanya. Amin. Hidupmu akan semakin terbuka. Kapan Anda butuh, Anda dapat dari Allah. Kapan Anda ada kesulitan, langsung Anda ketemu kemudahannya. Amin ya rabbal alamin.